Iya. Jadi saya mulai dulu dari perkataan Bapak tadi yang mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam pernah menobatkan diri menjadi pemimpin atau menawarkan diri ya. Itu dulu perlu diperbaikin Pak, karena waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan oleh Raja Mesir untuk menjadi sekretaris negara. Tapi beliau sendiri waktu dapat penawaran itu mengatakan, saya lebih cocok menjadi menteri perekonomian daripada menjadi sekretaris negara, gitu kan? Karena saya punya kemahiran dalam mengatur ekonomi. Jadi beliau bukan jadi Raja Mesir pada saat itu. Beliau hanya menjadi salah satu stafnya Raja Mesir. Nanti setelah Raja Mesir meninggal, baru beliau menjadi Raja. Jadi beda, tidak connect dengan masalah tadi yang kita jelaskan. Kalau itu tadi riwayat sahih, itu riwayat sahih diriwayatkan, semua buku sirah meriwayatkan dan semua di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam bab sirah nabawiyah disebutkan riwayat itu bahwasanya Nabi SAW membuat kesepakatan muahadah dengan orang-orang kafir dan menobatkan diri beliau sebagai pemimpin. Belum ayat lagi tadi yang mengatakan, hai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi atau orang musuhku dan musuh kalian adalah pemimpin. Ayat lain juga ada mengatakan ya, yang bunyinya, hai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Sebagian pemimpin sebagai sebagian yang lainnya, gitu kan? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harusnya begitu. Jadi memang masalah menobatkan diri ini hadisnya jelas, hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda begini, tadi yang saya jelasin ya. Inna wallahi, ini hadis Bukhari Muslim. La nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu au harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah menobatkan seseorang jadi pemimpin atas perkara umat Islam ini, gitu kan? Seseorang yang sengaja memintanya atau mengejarnya. Emang tidak boleh. Karena nanti dia akan pilih maslahatnya, maslahat dia sendiri, gitu kan? Dia tidak akan menjalankan maslahat umat Islam. Kita bayangkan ya, ini kasus saya bicara sendiri dengan tetangga saya. Tetangga saya kebetulan beliau sempat pernah menobatkan mendaftar menjadi wakil Bupati Jombang. Saya tanya gini, saya datang ke rumah beliau menjaga ukhuwah, gitu kan, silaturahmi untuk keluarga. Jadi saya bilang, Pak, kenapa sih banyak pejabat kita kalau menjabat, gitu kan, 5 tahun nggak menjadikan jabatannya itu kesempatan untuk jadi amal jariah? Kita kan sekarang Bapak kalau mau bangun masjid kan butuh modal banyak tuh. Tapi kalau kita jadi raja, jadi presiden, anggarannya kan banyak, tinggal bangun aja masjid demi untuk maslahat umum kan gitu. Jadi kesempatan amal jariah kan banyak. Kenapa mereka nggak lakukan itu? Jawabannya beliau adalah, Pak Ustadz, sistem kita yang bermasalah. Seperti saya bahasakan tadi ya, memang sistem kita yang banyak masalah di Indonesia. Sistem demokrasi yang tidak benar dari barat dicaplok, dipuangkan di umat Islam ini. Seakan-akan agama kita ini tidak pernah bicara tentang masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Bapak Ibu tahu nggak, kalau kita umat Islam ini sudah memimpin dunia 1300 tahun. Saya kasih contoh, dalilnya ada, buktinya ada. Nabi SAW jadi raja di Madinah tadi kita bahas dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. Karena di bulan Rabiul Awal tahun 11 beliau meninggal dunia kan. Datang setelahnya Abu Bakar memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13. Setelahnya Umar datang tahun 13 sampai 23. Setelahnya Uthman datang tahun 23 sampai 37. Setelahnya Ali datang 37 sampai 40. Setelah itu berdiri kerajaan pertama Islam, dinasti Umayyah dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Setelahnya datang Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Ini sudah tahun 600-an ya. Kita sekarang tahun 1435 Hijriah kan. Itu tahun 656. Setelah itu datang kerajaan atau khilafah Utsmaniyah tadi di Turki, gitu kan? Itu yang baru runtuh jadi republika itu tahun 1924. Kurang lebih 90-100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang tahun 1435 Hijriah, kita kurangin 100 tahun, berarti 1335 tahun Islam menguasai dunia. Pertanyaannya, apakah itu tidak punya sistem ekonomi yang benar, politik yang benar, sosial yang benar? Salah. Kita banyak terkelabui dan tidak tahu tentang sejarah Islam, sehingga kita mencaplok selama 100 tahun ini, oh barat lah yang hebat. Salah, gitu kan? Islam itu berkuasa sampai sekarang. Kalau Bapak ke Spanyol sampai sekarang, yang terkenal jalanan, jembatan yang bagus, bangunan yang kokoh itu dari zaman Umayyah dulu sampai sekarang di Spanyol itu bangunannya terkenal.
Itu dikenang jadi tempat sejarah, kan gitu. Banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Tapi kita lupa. Bukankah para ilmuwan kita terkenal? Banyak dikelabui ya, banyak dikelabui dan yang diburamkan untuk umat Islam tentang masalah perkembangan Islam dulu. Ada sebuah buku saya pernah temukan dan saya jadikan referensi tesis S2 saya waktu itu. Itu kalau tidak salah kalau kita di bahasa Indonesia itu kulturul Islam, terjemahan dari bahasa Arab itu ada banyak foto-foto di situ dan fakta-fakta didatangkan. Ternyata banyak sekali penemuan bahkan ilmu teknologi sekarang itu dari umat Islam yang mereka tidak bisa kelabui, tidak bisa diburamkan. Itu seperti ada Al-Jabal yang menemukan ilmu matematika, itu muslim dari Spanyol. Ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, gitu kan. Ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di situ dan itu ada fakta-faktanya. Bahkan yang menemukan listrik pertama itu sebenarnya bukan Thomas Edison yang sering kita dengar. Itu seorang ilmuwan muslim ya dari Spanyol, tapi saya tidak terlintas sekarang namanya. Itu dijelaskan semua dan ada faktanya, ada peninggalannya gitu. Inilah orang yang pertama menemukan dan itu banyak. Cuman kita buram, kita nggak tahu sejarah Islam. Apakah pertanyaannya Islam ya tidak punya sistem ekonomi yang baik atau politik yang baik? Itu salah, kan gitu. Kita selalu memahami bahwasanya kalau orang alim seperti kasus revolusi Prancis tahun 66. Apa isinya itu? Ini gereja ya, kasus-kasus orang Nasrani. Mereka berpendapat pada saat revolusi Prancis 66 itu, gereja harus pisah dengan pemerintahan. Orang kalau mau belajar agama Kristen ke gereja, kalau orang jadi politikus nggak perlu paham Injil. Orang kalau jadi ekonom nggak perlu paham Injil. Ini sekarang dicaplok umat Islam, dimasukin ke agama mereka. Salah. Seorang alim itu harus tahu ekonomi Islam itu apa, politik Islam itu seperti apa. Makanya tadi saya kasih contoh, yang jadi khalifah siapa? Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar. Apa yang Nabi bilang waktu beliau akan meninggal dunia kepada Aisyah? Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk mimpin sholat. Waktu itu patokannya pemimpin harus bisa pimpin sholat. Jadi kalau disuruh pimpin sholat berarti dia jadi raja. Karena Nabi SAW waktu jadi raja 5 waktu sholat jadi imam di masjid kan gitu. Waktu itu Aisyah, Nabi kan pingsan SAW. Nah Aisyah ragu, kalau beliau sampaikan, bukan ragu perintah Nabi, tapi takut kalau disampaikan kepada umat Islam dipikir Aisyah karang-karang radhiyallahu anha. Karena Abu Bakar ayahnya kan. Ini disuruh jadi pemimpin sholat berarti jadi pemimpin pengganti Nabi kalau Nabi meninggal, jadi raja. Waktu Nabi SAW sadar yang kedua kalinya, tanya, wahai Aisyah, sudah kau jalanin belum? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Inna Abu Bakar abi rajulun bakka. Ayahku Abu Bakar itu orang yang mudah nangis ya Rasulullah. Dengar ayat sedikit nangis. Memang Abu Bakar begitu radhiyallahu anhu. Orang yang sangat khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tunjuk orang lain aja. Nabi SAW pingsan. Bangun yang ketiga kan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sudah jalanin belum perintah saya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalian kaum wanita selalu ragu menjalankan sesuatu yang benar. Artinya benar ya, tapi berani nggak disampaikan. Keraguan itu ada. Sampaikan titah saya bahwasanya Allah dan Rasulnya menolak yang jadi imam kecuali Abu Bakar. Aisyah keluar sampein. Abu Bakar jadi imam kan? Tolok ukurnya kan itu. Kemudian Abu Bakar waktu mau meninggal dunia, ya mohon maaf sebelum itu, kenapa Abu Bakar yang Nabi SAW pilih? Perhatikan, kata Nabi SAW, "Lau wuzina imanu Abi Bakar fi kiffah, wa wuzina iman hadhil umma fi kiffah, la rajha iman Abi Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan, kemudian imannya umat ini semua, kita hadir di masjid ini, dan dari zaman Nabi sampai yang belum lahir juga sampai hari kiamat, semua ditimbang di satu timbangan, sama iman Abu Bakar sendirian di timbangan, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ingat waktu saya sampaikan tentang kisah Isra Mi'raj dulu ya di Mekah. Waktu itu ya pernah saya iseng ngobrol sama teman-teman, lalu sempat ngobrol di Madinah waktu itu ya. Ada satu orang bilang, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Pernah saya sampaikan ini ya. Kita jadi sahabat ditunjuk, kau di surga, enak kan? Terus saya sempat nyeletuk, saya bilang, iya kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Bapak Ibu jujur sekarang, kalau kita hidup di zaman Nabi, bangunan masih dari tanah liat, nggak ada transportasi kayak sekarang, nggak ada media kayak sekarang. Lalu ada orang buta huruf ngaku Nabi, beriman nggak? Belum tentu. Bisa kita jadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, gitu kan? Naudzubillah.
Jadi kita kalau beriman sekarang ini sudah sebuah nikmat yang luar biasa. Karena media sudah gampang, kita lebih gampang memahami, banyak buku, Quran sudah lengkap. Bukan kayak dulu. Waktu Nabi SAW balik dari Isra Mi'raj, kan Nabi duduk depan Ka'bah, bingung. Kejadian apa nih semalam nih? Abu Jahal datang dekatin, Abu Jahal bilang apa? Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Nabi SAW dengan polos ceritain, tadi malam datang Jibril kepada saya, bawa burak, burak itu kuda, ada sayapnya, seterusnya saya naik langit, saya ke Palestina, naik langit pertama sampai langit 7, pindah sholat, balik lagi. Abu Jahal waktu dengar, Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan nih? Kata Nabi SAW, iya. Kenapa Abu Jahal mau kumpulin masyarakat Mekah suruh dengarin orang? Belum pernah Abu Jahal suruh orang dengarin ceramah Nabi. Karena bagi Abu Jahal ini gila. Mana bisa perjalanan Mekah Palestina sebulan, pulang lagi sebulan dalam satu malam, itu aja. Bapak Ibu sekarang kalau ada yang di masjid ini orang bilang, saya tadi pagi ya jam 5 subuh ke New York, sekarang sudah datang. Percaya nggak? Pesawat loh ini canggih. Mustahil karena perjalanannya saya sudah 13 jam lebih, pulang 13 jam berarti 26 jam. Nggak mungkin sampai sekarang. Bagaimana zaman itu? Nggak ada media, perjalanan sebulan kuda tercepat, sebulan pulang, 2 bulan. Belum lagi mi'raj ke langitnya. Nabi SAW bilang iya. Abu Jahal naik di atas satu gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat iklannya masyarakat Mekah teriak, wahai masyarakat Mekah, datanglah dengarkan Muhammad mau sampaikan ceramahnya. Gitu kan? Orang-orang Mekah bingung, pertama kali Abu Jahal panggil, semua kumpul. Lalu Abu Jahal bilang, hai Muhammad sampaikanlah. Nabi SAW ceritain, kejadian Isra Mi'raj lengkap semua. Sudah selesai disampaikan, yang sudah beriman pun di kalangan sahabat yang baru masuk Islam sempat bertanya, ini benar enggak ya? Gitu kan. Apa kata Abu Jahal? Agama Muhammad sebentar lagi hancur. Sebentar lagi hancur. Tinggal satu orang, kalau kalian bisa koyahkan, hancurkan imannya, maka habis agama Muhammad. Cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebun kurmanya. Gitu kan. Datang Abu Jahal dengan orang Quraisy, datang juga beberapa sahabat. Lalu Abu Jahal dari jauh teriak, wahai Abu Bakar, sahabatmu sudah gila Muhammad. Masa ngaku Isra pulang pergi perjalanan sebulan, 2 bulan berarti dengan Mi'raj ketemu Tuhannya lagi. Abu Bakar dengan senyum balik ke dia lalu berkata kalimat luar biasa. Dia bilang, wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, semua kalian Quraisy. Kalau depan mata saya tembok warna putih, ini jelas putih. Muhammad bilang, bukan Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bilang mata saya yang salah, betul hitam. Gitu. Gimana caranya kita seperti itu? Artinya jelas mata kita lihat putih, tapi karena Nabi bilang hitam, enggak hitam, saya yang salah. Karena percaya dengan Nabi. Orang seperti ini yang dipilih oleh Nabi SAW jadi pengganti beliau jadi pemimpin umat. Gitu kan? Dia kalau sudah kenal Tuhannya, tahu mana Allah, mana hukum Allah, mana halal haram, maka itu orang yang luar biasa. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar tulis wasiat apa? Saya meninggalkan untuk kalian kaum muslimin, orang yang menurut saya paling tahu halal haramnya hukum Allah dan yang paling bertakwa, paling takut sama Allah, itulah Umar bin Khattab, diangkat. Waktu Abu Bakar, Umar akan meninggal, lebih luar biasa lagi. Beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa dari 10 orang ini jadi masuk surga. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Kumpulin semua. Umar bilang begini, datang ke rumah saya. Di rumahnya Umar ada kamar. Kata Umar, masuk di sini 6 orang, kau Abdurrahman bin Auf jadi pimpinan ya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk 1 orang siap menjadi khalifah pengganti saya. Karena Umar sudah rasa akan meninggal, sudah ditusuk sama Abu Lu'lu kan gitu. Umar bilang, kalau kalian keluar tidak pilih 1 orang jadi khalifah, saya akan tebas leher kalian semua. Umar nunggu depan kamar itu pakai pedang. Ini siapa yang masuk sini? Ulamanya sahabat. Orang yang terbaiknya umat ini masuk semua di situ. Abdurrahman yang terjadi radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf yang tadi kita sebutkan juga kisahnya kan. Beliau waktu masuk beliau mengatakan, Amir Mukminin Umar sudah tunjuk saya jadi pemimpin kalian. Dan saya sekarang mengikrarkan depan kalian, saya tidak mau jadi khalifah. Nggak mau jadi raja. Ini luar biasa ini, nggak nunjuk dirinya. Gitu kan? Lalu kalian saja berlima silakan. Yang 5 orang ini tahu Bapak Ibu kerjain apa? Saling memuji satu sama yang lain agar saudaranya jadi raja. Utsman puji Ali, Ali puji Talha, Talha puji Zubair, putar-putar puji. Rasulullah akan bilang tahu tentang kau kan ini, Rasulullah bilang tentang kau kan tentang ini. Jadi mereka saling tunjuk sampai terakhir dari 5 orang kandidat yang sisa ini tinggal 2 orang yang punya kelebihan, Ali dan Utsman. Dan Utsman lebih sedikit dari 1 atau 2 hadis dari
Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka bilang, wahai Utsman kok nggak bisa ngelak, harus jadi khalifah. Keluar dari kamar, Umar tanya, siapa? Kata mereka Utsman. Kata Umar, alhamdulillah. 2 hari kemudian Umar meninggal. Waktu Utsman terbunuh, berarti ini yang terbaiknya umat ini ya. Waktu Utsman terbunuh radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih ingat 6 orang tadi, atau 5 orang yang jadi kandidat. Yang 6 orang ya, Abdurrahman mengundurkan diri. Lalu mereka ingat pada saat itu Ali lah yang unggul dengan beberapa hadis, maka Ali langsung diangkat jadi khalifah. Selesai. Begitu luar biasanya pola yang diterapkan gitu kan. Dan bukan seperti kita sekarang, mohon maaf saya bahasakan ini, terpaksa gitu kan. Karena ini harus dijelasin. Kita begitu luar biasanya masyarakat kita dilibatkan semua dengan alasan ini melibatkan masyarakat dengan sistem demokrasi yang ada. Apa yang kita lakukan? Dipasanglah foto, kita disuruh jeblos, dikeluarin miliaran biaya. Apa manfaatnya? Bapak ibu sekalian, masyarakat cuma butuh supaya tidak lapar, macet hilang, tidak banjir, semuanya aman negara. Itu yang kita butuhin kan. Kita nggak butuh jeblos-jeblos orang. Apa manfaatnya jeblos-jeblos orang, miliaran biaya? Toh juga akhirnya yang jadi juga orangnya mereka, yang jadi juga yang paling besar masanya, bukan orang yang kriteria yang sebenarnya gitu kan. Dan yang luar biasanya terjadi penipuan massal ini di masyarakat. Saya dengar dengan kuping saya sampai pada tingkat ada yang mengatakan begini, nanti kalau ada calon yang datang, caleg kah atau capres kah yang datang, nanti kalau dia kasih amplop terima aja, iya saya akan jeblos, nanti datang orang kedua jeblos lagi nggak apa-apa, dia iyain aja, yang penting dapat amplopnya. Itu bukan apa ini, akhlak seperti apa di tengah-tengah masyarakat kita? Karena sistemnya yang ngawur nih, gitu kan, sudah salah. Kalau kembali kepada hukum Islam yang benar, tidak akan seperti ini, tidak akan seperti ini, gitu kan. Jadi Islam itu sangat luar biasa sebenarnya, mempunyai cara, mempunyai sistem. Kita saja yang belum kembali ke situ yang sebenarnya. Kalau kita kembali insya Allah akan aman. Masalahnya kita terburamkan dengan sejarah.